Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari ini 5 Desember 2023 bertepatan dengan tanggal 21 ya, Rabiul Awal 1445 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala dipertemukan kita dalam rekaman video ini. Baik, ini hari ke-8 sebelum kita mulai, menghubungkan diri dengan ajaran agama atau prinsip-prinsip agama, yaitu kontrol seorang mukmin mencapai, orang yang beragama dalam Islam ini mencapai tingkatan tertinggi dalam kehidupannya, dalam penerapannya dalam agama. Diibaratkan contoh ini Nabi Yakub ini, Nabi Yakub. Kita baca dulu ayat 133 di surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum suhada'a id hadara yaqubal maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahidah wa nahnu lahu muslimun. Ini adalah contoh bahwa Nabi Yakub ini sebelum meninggal dia mengontrol kepada anaknya apakah didikannya berhasil apa tidak. Dia tanya, inilah dia pertanyaannya. Tadi kita baca sebelum dia meninggal, idza qala li abihi ma ta'buduna min ba'di. Nah, apa yang kamu sembah kalau setelah saya tiada, artinya wafatnya. Nah, itu. Sekarang pertanyaannya, apa kita ini mampu, terutama yang punya anak ini, tanya anak seperti itu? Nah, kalau bapakmu ini tiada, apa yang kamu sembah? Itu satu masalah saja itu. Mampu atau tahu nggak tidak? Kalau kita sudah berumur ini, melewati kepala 4 ini, ada anak, mampu nggak? Ataukah biasa nggak? Ataukah sudah kepikiran nggak pernah ada pertanyaan-pertanyaan begitu kepada anak? Ma ta'buduna min ba'di. Itu satu persoalan. Haruslah kita menanyakan kepada anak persoalan seperti ini. Lalu kontrol selanjutnya tentu was-was. Apakah anak saya ini menjawab seperti anaknya Nabi Yakub menjawab? Apa jawabannya? Tertera di dalam 133 ayat ini, anaknya ini. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Kami akan menyembah Tuhanmu. Maksudnya Nabi Yakub ayahnya yang memberi pertanyaan ini. Dan kami akan sembah nenek-nenek kami
Ah, mampukah anak kita nanti ini menjawab dengan betul? Seperti ini jawab ini contoh jawabannya betul, ini adalah jawabannya betul. Kalau bukannya begini jawabannya salah. Hadirin yang kami hormati, inilah kontrol keberhasilan kita ataukah anak kita ini dapat hidayahkan dalam menjawabnya. Nah, tentu perkara tersebut tidak berdiri sendiri saja di akhir ayat. Jawaban anak tersebut dipersiapkan sedini mungkin. Dipersiapkan sedini mungkin. Seperti sekarang ini mau pemilu, kira-kira kita ini yang ada sudah anaknya maupun yang belum, apa kepeduliannya, apa hubungannya dengan pemilu, dengan agama? Tentu di sini mulainya. Kalau biasa-biasa saja jawaban anak kita tidak mungkin seperti tadi. Jadi tidak lain bahwa kita harus mencerahkan dalam diri kita ini bahwa pemilu itu ibadah. Bukan hanya sekedar kegiatan seremonial memilih dan dipilih, tapi ini adalah ibadah, dan sebaik-baiknya ibadah ada tuntunannya. Jangan dicampurkan dengan tuntunan sendiri. Bagi yang caleg harus berkata bahwa ya ini adalah ibadah, maka saya harus melaksanakan ini. Untuk cara terpilih ini harus sesuai dengan kaidah-kaidah agama. Jangan sampai saya melampaui menjadi bukan kaidah agama, kaidah nafsu sendiri. Dan bagi pemilih itu juga. Kita memilih itu, teman-teman, memilih kaidah agama, jangan sampai kaidah nafsu. Mana yang memberikan memuaskan nafsu kami, itu yang kami pilih. Itu yang pokok itu. Sebaiknya jadi kita tadi bahwa untuk terciptanya ini semua jawaban-jawaban anak kita yang betul, ini mulai dari sekarang. Ciptakan suasana iman sekarang, ya. Ciptakan suasana iman di keluarga kita ini, di masyarakat kita ini, ya. Nah, kalau saya ini kena dapilku di Moncolloe, Tanda Lili, Tompo Bulu, ya ini masyarakat Moncolloe, masyarakat Tompo Bulu, masyarakat Tanda Lili, sesadar-sadarnya. Jangan jadikan referensi itu sejarah, bahwa sejarah dulu begini, sejarah pemilihan dulu begini. Sekarang tidak. Tentu umur kita bertambah, negeri kubur udah dekat, negeri akhirat udah dekat. Kalau kita hanya dibayar atas begini, ini sudah berubah, dan itu kita doakan dia. Ini negeri Maros, negeri Moncolloe itu, Tanda Lili, Tompo Bulu ini ingin ditempati anak cucu kita. Bagaimana ada suasana agama di situ. Kita ingat pesannya Kiai Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, dikatakan bahwa hidup-hidupkan ini agama dan jangan cari penghidupan di dalamnya. Ini kata pendiri Muhammadiyah ini, sehingga amal usahanya seperti ini. Ya, banyak yang mendirikan sekolah tetapi untuk kepentingan pribadi, tapi sekolah Muhammadiyah untuk kepentingan bersama. Yang mengajar di situ ada amal usaha ini, dia bisa memberikan penghidupan orang yang di dalam. Jadi oleh tersebut kita bahwa yang mendengarkan, melihat video ini, mari kita bahu membahu komen di mana alamatnya, sehingga kita memberikan APK, alat penyedia kampanye, sehingga ini bisa memasyarakat di terutama di Dapil 5 ini. Kita bantu orang-orang relawan daripada Moncolloe, Tanda Lili, Tompo Bulu, ayo